memahami tidak ada unsur penistaan agama Kristen di dalamnya. Salah satu hal dari percakapan kami, tentu kita semua tahu baru-baru ini diperbincangkan tentang ceramah beliau yang di UGM, dan saya sampaikan ke beliau bahwa sebelum-sebelumnya juga saya sudah mendengar secara utuh. Selain sebagai Ketua Umum PGI, saya adalah orang yang terlibat langsung dalam seluruh fase konflik Maluku. Dari hari pertama, kejadian sampai hari terakhir. Jadi ketika mendengarkan rekaman utuh 43 menit dari Pak Yusuf Kalla, kita bisa memahami. Karena kita ada di situ dan kita aktor, kita pelaku. Kita aktor, kita pelaku. Ada pelesetan atau sebenarnya pelintiran, ya. Ada kata yang mungkin dalam kasana teologi tidak terlalu pas ketika bilang di kres. Ketua PGI bersuara tentang hal yang baru-baru ini viral dan berujung dilaporkan oleh banyak ormas. Yang pertama adalah GAMKI, pemuda Katolik, dan kebetulan saya hadir di Polda Metro Jaya dan di berbagai daerah. Ada juga dari Pak Herbert, saya lupa, dari LBH juga yang melaporkan ke Bareskrim. Yang menjadi satu pertanyaan kepada Ketua Umum PGI, mohon maaf, mohon izin Bapak, Pak Jeki, waktu kasus HKBP Cilegon Anda kemana Pak? Anda kemana? Saya Pak bersama Pak Dr. Ferdinand sampai ke DPR Pak, sampai ke DPR, supaya agar gereja HKBP Cilegon itu bisa dibangun. Anda kemana nih bersuara? Kenapa pada saat itu yang lagi hot-hotnya tentang kasus HKBP Cilegon, kenapa Bapak tidak pergi menemui Pak Yusuf Kalla Pak? Saya ulangi lagi, waktu ketika kasus HKBP Cilegon, Bapak sebagai ketua PGI ya, atau organisasi PGI, kenapa Anda tidak pergi ke Pak Yusuf Kalla membahas supaya HKBP Cilegon diberikan izin supaya umat agama Kristen yang ada di sana bisa beribadah di HKBP Cilegon? Untuk kedua, kepada siapa Pak Pendeta Victor, kenapa Anda juga waktu kasus tentang HKBP Cilegon, ya, ini kan gereja Bapak, sinode Bapak nih, kenapa Bapak tidak ke Pak Yusuf Kalla Pak untuk membicarakan tentang HKBP Cilegon? Ya barangkali Pak Yusuf Kalla bisa membantu memberikan suara agar HKBP Cilegon bisa betul-betul berdiri Pak. Kenapa? Apakah Pak Yusuf Kalla ada berbicara agar HKBP Cilegon diberikan izin? Sekali lagi Pak, lebih baik Bapak nih ya, untuk kedua tokoh ini, ketika ada gereja-gereja dipersulit, dipersekusi dan sebagaimana termasuk HKBP Cilegon, Anda bersuara lantang Pak. Jangan ketika cuma masalah Pak Yusuf Kalla nih, ya mantan wakil presiden, tiba-tiba Anda muncul. Kasus HKBP Anda diam, tutup mulut rapat-rapat. Gereja-gereja dipersekusi, Anda tutup rapat, diam. Lalu ketika Pak, misalnya yang saling berdebar apologet, kenapa Anda tidak memberikan atau berkunjung ke Pak Yusuf Kalla, begitu kan? Agar kasus-kasus tersebut bisa ada mediasi, tidak main tangkap dan sebagaimana dimediasi oleh Pak Yusuf Kalla dan oleh Anda bersuara. Tapi kenapa Anda diam? Anda berdua baru muncul ketika masalah ini ada terkait dengan Pak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden 2 kali. Ada apa Pak? Jadi saya teringat sebuah lagu, ada apa denganmu? Ada apa Pak? Bapak-bapak sekalian nih, biar netizen yang menjawabnya. Salam hormat, salam Indonesia, salam NKRI.
Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Dan kali ini topik hangat yang sangat luar biasa yang kita boleh bahas, Bapak Ibu Saudari, yaitu ketika Pak Amin Wijaya, ya kan ya, mempertanyakan di manakah posisi dari seorang ketua umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, dan juga di manakah posisi dari seorang Eporus Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP ketika banyak terjadi pelarangan pendirian rumah ibadah atau gedung gereja, ketika terjadi pelarangan ibadah umat Kristen karena hanya beribadah di toko, di mall, atau di rumah pribadi, bahkan ketika terjadi pembubaran ibadah yang sedang berlangsung. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahkan yang lucunya itu bukan hanya gereja lain juga yang mengalami persekusi macam begini, Bapak Ibu Saudari. Rupanya salah satunya juga ada gereja HKBP yang tentunya ini ada di bawah naungan daripada seorang Eporus HKBP, yaitu Pak Pendeta Victor Tinambunan. Ya, kenapa Pak Amin Wijaya mempertanyakan seperti itu? Karena pada saat itu kita tidak ada melihat bagaimana respon daripada seorang Eporus HKBP dan juga Ketua Umum PGI ketika terjadi peristiwa-peristiwa intoleransi tersebut, Bapak Ibu. Umat Kristen sulit untuk beribadah, mengalami penolakan dari banyak orang yang mayoritas Muslim di lingkungan mereka. Ketua Umum PGI bukannya memberikan solusi bagaimana agar orang-orang ini, umat Kristen ini, bisa beribadah dengan tenang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kita lihat, mereka hanya diam. Tidak ada kita lihat mereka di media sosial, ya, mereka memberikan semacam respon akan hal ini. Dan pemerintah juga sepertinya hanya bisa diam, Bapak Ibu Saudari, ya kan ya. Ketika ada polisi pada saat kejadian, pada saat peristiwa pembubaran ibadah yang sedang berlangsung, ketika mereka membubarkan orang yang sedang memuji dan menyembah kepada Tuhannya, mereka pun hanya bisa menjadi penonton saja. Nggak bisa memberikan perlindungan, nggak bisa memberikan keamanan bagi umat Kristen pada saat itu. Apakah mereka ini bukan polisi yang ada di Indonesia? Tapi kelihatannya di label mereka masih memakai label Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Tapi mereka pun hanya bisa diam saja. Di manakah posisi Ketua Umum PGI pada saat itu? Itu yang dipertanyakan oleh Pak Amin Wijaya. Di manakah posisi daripada seorang Eporus HKBP pada saat itu? Kenapa tiba-tiba ketika Pak JK yang kemudian ada video ceramahnya yang dipotong kemudian menjadi viral dan dilaporkan oleh belasan lembaga dan ormas Kristen, mereka melakukan pembelaan. Mereka mendatangi Pak Yusuf Kalla dan mengatakan setelah mereka menonton video utuh Pak Yusuf Kalla, kesimpulannya nggak ada unsur penistaan yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla, kata mereka. Bagi saya, mesti kita ajungkan jempol, Bapak Ibu Saudari. Mereka ini adalah juru damai. Mereka ya mempraktekkan yang namanya kasih. Tapi saya mau ingatkan bahwa mengasihi itu bukan berarti kita mengampuni orangnya dan meniadakan hukumannya. Kalau memang seseorang melakukan tindakan yang namanya kejahatan, maka dia tetap kita kasihi, tetapi dia harus tetap dihukum. Dan Allah juga, Allah yang kita sembah itu, juga menunjukkan bagaimana dia mengasihi ciptaannya. Tetapi bukan hanya sekedar menunjukkan kasihnya, tetapi dengan adil, anaknya yang tunggal pun harus menjadi korban agar kita ciptaannya, manusia ini, boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi kasih itu tidak dapat dipisahkan dengan keadilan. Jadi apa yang dimintakan oleh mereka-mereka yang melaporkan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudari, itu adalah bagaimana kita sebagai anak bangsa, dari agama manapun juga, sebagai orang Kristiani terutama, kita harus bisa ya menunjukkan kasih kita dan menegakkan kebenaran dan keadilan di Indonesia yang kita cinta ini. Bapak Ibu, maaf kalau kali ini saya harus menyampaikan apa yang ada dalam hati saya. Tetapi melihat dari
apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Bukan karena dendam, tapi lagi-lagi karena kita mau agar di negara kita ini boleh ditegakkan yang namanya keadilan. Kalau Ahok boleh dipenjarakan oleh karena potongan videonya, ya kan? Lalu bagaimana dengan pelaku-pelaku yang lain? Apakah mereka dibiarkan begitu saja hanya karena mereka adalah tokoh? Tentu kita semua bisa memberikan komentar kita di sini, Bapak Ibu Saudari. Intinya semua kita tetap mengasihi orang yang jahat, orang yang memusuhi kita sekalipun, orang yang berlaku tidak baik terhadap kita sekalipun. Kita wajib hukumnya sebagai orang Kristen mengampuni mereka. Tetapi bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada pemerintah, kita harus melaporkan orang yang berlaku jahat agar ditegakkanlah keadilan di negara di Indonesia ini. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Mereka lah yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu, itu aja dari saya di kesempatan ini. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamase.